Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Waalaikumsalam. Ibu, selamat malam Bu Lucia. Selamat malam. Suara saya kedengaran jelas ya, Mbak? Kedengeran Bu, Oke, suara saya siap. juga kedengeran nih. Iya, kedengeran. Untuk Bapak Ibu sudah kepuasai hari ini? Sudah, insya Allah sudah semua. Kalau sudah berarti Bapak Ibu sudah semangat untuk mengikuti perkuliahan malam hari ini. Baik, hari ini adalah pertemuan terakhir sebelum eh, Lebaran ya Bu. Ya, baik. Semoga Bapak Ibu tetap semangat dan antusias pada perkuliahan malam hari ini. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing agar perkuliahan malam hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Langsung saya serahkan kepada Bu Lucia. Silakan Bu. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Desti. Eh, Tadi saya kayaknya ada yang izin tidak bisa on cam ya, Mas Husairi. Iya, nggak apa-apa Mas Husairi. Semoga orang tua yang sedang sakit, yang lagi dijaga di rumah sakit, semoga bisa segera sembuh ya, segera pulang ke rumah Amin, seperti terima itu. kasih. Iya, sama-sama. Jadi bisa apa namanya nantinya berlebaran bersama di rumah ya. Oke, baik teman-teman, saya mulai untuk kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak, Ibu, teman-teman semua. Kita ketemu lagi hari ini tetap di mata kuliah etika bisnis untuk pertemuan yang kedua. Nah, sebelum saya mulai, mungkin ada satu hal yang pengen saya sampaikan ke teman-teman. Juga Mbak Desti. Mbak Desti, saya mengulang kembali apa yang saya lakukan di kelas semester lalu, yaitu kelas pengantar manajemen, di mana mulai pertemuan kali ini, setiap akhir sesi kita akan sebetulnya sama seperti yang pertemuan pertama kemarin, kita akan ada diskusi. Cuman start from this day, diskusinya akan terhitung untuk perjalanan teman-teman bebas UAS. Jadi di kelas saya akan ada beberapa kali sesi diskusi, dan untuk teman-teman bisa bebas UAS itu teman-teman harus mengikuti berpartisipasi dalam sesi diskusi di akhir minimal 4 kali ya. Jadi hari ini terhitung diskusi pertama untuk perjalanan bebas UAS teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin bebas UAS, silahkan berpartisipasi dalam diskusi di akhir sesi sebanyak 4 kali. Jadi hari ini terhitung yang pertama, nanti di akhir sesi diskusinya terhitung yang pertama, gitu ya. Bisa dimengerti ya teman-teman ya. Untuk Mbak Desi saya minta tolong untuk dicatat nama-namanya siapa yang nanti berpartisipasi dalam diskusi ya. Oke, terima kasih Mbak Desti. Teman-teman yang lain bisa dipahami ya, untuk saya menyebutnya road to bebas UAS gitu. Jadi ada sesi diskusi yang harus kalian jalani supaya ada rewardnya nanti di akhir ya, bebas UAS. Semester lalu ini ada Mas Husairi adalah salah satu mahasiswa saya yang bebas UAS nih, karena dia aktif sekali pada saat diskusi. Gitu ya. Jadi saya harap teman-teman apa yang saya lakukan ini, saya harap bisa menjadi booster, bisa menjadi trigger teman-teman untuk bisa lebih aktif di dalam diskusi seperti itu. Oke, teman-teman semua apakah bisa dipahami apa yang saya jelaskan barusan? Bisa Bu. Bisa, Bu. Oke, sip. Bisa Bu. Oke, baik, terima kasih. Oke, kalau gitu saya share screen dulu. Oke, apakah share screen saya sudah terlihat? Sudah. Oke. Oke, sudah full screen ya? Baik, oke teman-teman, apa yang akan kita pelajari hari ini
itu sebetulnya ada beberapa bagian gitu. Jadi tentang stakeholder relationship atau hubungan antar stakeholder itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan responsibility, social responsibility, tapi spesifik social responsibility kali ini di framing di etika bisnis. Jadi saya yakin terutama teman-teman dengan NIM 23 itu sudah sangat familiar dengan apa yang disebut social responsibility gitu ya. Jadi sudah sangat fasih, sudah sangat paham terkait dengan social responsibility. Mungkin di pengantar manajemen disebutkan atau di mata kuliah lain juga disebutkan nih social responsibility. Tapi tentu saja framing dari social responsibility ini sangat berbeda dan kali ini kita akan belajar tentang social responsibility dengan framing etika bisnis seperti itu. Nah, selanjutnya kita juga akan belajar tentang corporate governance. Ini corporate governance itu kalau di bahasa Indonesia kan adalah tata kelola perusahaan. Ini juga corporate governance ini disinggung di banyak sekali mata kuliah. Tapi kali ini kita akan belajar tentang sebetulnya corporate governance itu di dalam etika bisnis seperti apa sih? Hubungannya apa sih? Atau kenapa kok corporate governance ini akhirnya dilakukan oleh sebuah perusahaan, diimplementasikan oleh sebuah perusahaan, itu kenapa gitu? Itu ada hubungannya, alasannya itu ada hubungannya dengan etika bisnis seperti itu. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa ada tiga hal yang akan kita pelajari secara umum hari ini. Yang pertama adalah stakeholder relationship, yang kedua adalah social responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan, dan yang ketiga adalah corporate governance atau tata kelola perusahaan. Oke, selanjutnya teman-teman, secara spesifik ya tadi dari tiga bahasan umum itu tadi, maka di breakdown menjadi 5 agenda hari ini. Yang pertama adalah terkait dengan stakeholders define ethical issues in business. Maksudnya adalah ternyata hubungan yang terjalin di antara stakeholder perusahaan itu ternyata bisa mengarahkan atau bisa membentuk satu isu tersendiri terkait dengan etika bisnis. Itu akan kita pelajari kita pelajari banyak sekali nanti di poin yang pertama. Yang kedua, teman-teman, kita malam ini akan diskusi terkait dengan social responsibility and the importance of a stakeholder orientation. Jadi, kita akan belajar tentang tanggung jawab sosial dan betapa pentingnya orientasi perusahaan terhadap stakeholder. Apa itu stakeholder orientation? Nanti kita akan belajar bersama. Terus yang nomor 3 atau poin yang ketiga adalah terkait dengan social responsibility and ethics. Jadi sebetulnya hubungannya apa sih antara social responsibility dan etika bisnis. Ini juga akan kita pelajari di poin yang ketiga. Terus di poin yang keempat kita akan belajar tentang corporate governance ya. Secara lengkapnya adalah corporate governance provides formalized responsibility to stakeholder. Intinya adalah pada poin 4 nanti kita akan belajar sebetulnya corporate governance sih kenapa sih kok sampai harus diimplementasikan oleh sebuah organisasi. Kenapa sih kok perusahaan itu harus punya tata kelola yang baik. Itu akan kita pelajari di poin yang keempat. Terus yang terakhir atau yang kelima kita akan menyinggung tentang implementing a stakeholder perspective. Jadi sebetulnya bagaimana sebuah perusahaan itu mengimplementasikan perspektif berdasarkan stakeholder mereka. Gitu. Nanti setelah beres 1, 2, 3, 4, 5 ini setelah beres, nanti kita akan diskusi terkait dengan studi kasus yang saya jabarkan nanti di akhir sesi. Dari sini teman-teman, apakah ada pertanyaan dulu? Oke, baik. Saya pengen tanya dulu deh ke teman-teman. Dan mungkin pertanyaan ini sebetulnya harusnya saya lontarkan minggu lalu harusnya, tapi ke-skip aja, saya kelupaan untuk menanyakan ini. Saya pengen tanya ke teman-teman, ketika teman-teman itu mendengar istilah etika bisnis, sebetulnya apa sih yang ada di benak teman-teman?
ketika wah saya harus ngambil mata kuliah etika bisnis nih, apa yang terbersit di benak teman-teman? Halo, adakah yang mau menjawab? Prinsip dan nilai-nilai moral Mm-mm. dalam berbisnis mungkin, Bu. Oke, prinsip dan nilai-nilai moral dalam berbisnis itu yang terbersit di Mbak Verlita ya terkait dengan ketika harus menempuh mata kuliah etika bisnis, maka Anda membayangkan bahwa wah, saya akan belajar tentang nilai moral yang ada di dalam sebuah bisnis, begitu? Iya, Bu. Oh, baik, terima kasih. Yang lain, apa yang ada di benak Anda ketika Anda harus menempuh mata kuliah etika bisnis? Atau apa yang ada di pikiran Anda, apa yang ada di benak Anda ketika terbersit kata-kata etika bisnis? Silakan teman-teman, siapa lagi? Nggak ada nih. Saya, Bu. Yes. Saya coba menjawab ya, Bu. Mm-mm. Kalau saya tuh terbesitnya Hmm. dalam suatu hari nanti kalau saya Yes. menjalankan sebuah perusahaan, Hmm. saya ingin menjadi individu yang menjalankan bisnisnya dengan cara yang adil, jujur, Hmm. jawab, Hmm. Hmm. terus patuh terhadap Hmm. hukum, mematuhi perlakuan yang adil terhadap karyawan, pelanggan, Oke. mitra bisnis gitulah, Bu. Oke. Oke. Jadi Oke. etika dalam berbisnis gitu. Terima Oke. kasih, Bu. Iya, sama-sama. Kalau Mbak Ana bilangnya adalah, oh saya lebih pada membayangkan ketika misalnya nanti saya punya bisnis, apa sih yang harus saya lakukan supaya bisnis saya ini tergolong bisnis yang etis seperti itu. Begitu Mbak Ana? Iya, Bu. Oke, baik. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah speak up terkait dengan pertanyaan random saya di awal. Jadi memang saya sepakat bahwa memang etika bisnis itu lagi-lagi ya, sebenarnya saya sudah highlight banyak minggu lalu terkait dengan moral, terkait dengan judgement kita terhadap satu perilaku di dalam bisnis tentunya, di mana kita bisa menggolongkan apakah perilaku itu akhirnya menjadi perilaku yang etis atau tidak etis. Oke, saya mulai di poin yang pertama. Nah, untuk di poin yang pertama, ini kita belajar tentang relationship di dalam sebuah organisasi. Nah, di dalam sebuah organisasi, itu ketika kita bahas relationship, maka relationship yang terjadi itu tidak hanya sebatas relationship atau hubungan misalnya saya dengan kolega saya dengan bawahan saya dengan atasan saya, tidak hanya seperti itu. Tapi ketika kita bicara tentang relationship di dalam sebuah bisnis atau di dalam sebuah organisasi, maka satu hubungan yang terbentuk adalah hubungan yang terjadi atau berkembang di antara stakeholder atau pemangku kepentingan perusahaan. Saya tanya dulu dari ke teman-teman. Teman-teman sudah familiar kan dengan kata-kata stakeholder? Iya Bu, sudah Bu. Sudah, oke. Oh, kita banyak bahas tentang stakeholder ya Mas kemarin waktu pengantar manajemen. Oke, yang lain apakah sudah familiar atau siapa yang belum familiar dengan istilah stakeholder? Harusnya sih sudah familiar semua ya. Sudah sering mendengar gitu terkait dengan istilah stakeholder. Oh, sorry. Oke. Saya ulangi lagi bahwa relationship ataupun hubungan di dalam sebuah organisasi itu tidak hanya terbentuk dari individu per individu saja, tapi juga terbentuk di antara stakeholder yang ada di dalam organisasi atau stakeholder yang berkaitan dengan organisasi. Nah, siapa saja sekarang stakeholder itu? Di blok yang pertama, di blok gambar yang pertama itu ditulis a business exists because of relationship between employees, customers, shareholders or investors, suppliers, and managers who develop strategies to attain success. Mungkin kalau bisa saya tambahkan, di luar ini ada pemerintah juga, ada ada komunitas juga, ada masyarakat secara umum. Nah, itu yang disebut atau beberapa stakeholder yang ada di dalam perusahaan. Nah, disebutkan di blog itu juga bahwa
relationship atau hubungan yang efektif, hubungan yang baik saat ini, hubungan yang baik antar stakeholder itu saat ini merupakan satu hal yang tingkat kepentingannya di dalam sebuah bisnis itu menjadi lebih penting daripada sebelumnya. Kalau sebelumnya dibilang bahwa ya udah sih stakeholder ya sudah memang berhubungan dengan organisasi, tapi tidak perlu segitunya kita melihat hubungan antara stakeholder, maka saat ini tidak bisa seperti itu. Jadi hubungan antara stakeholder, hubungan antara karyawan perusahaan dengan konsumen, dengan investor, dengan supplier, dengan manajer, atau bahkan dengan pemerintah, itu harus terjalin secara efektif. Kenapa kok harus terjalin secara efektif? Jawabannya ada di kalimat yang pertama. Business ethic issues, conflict, and success itu tergantung dari hubungan yang terbentuk di antara stakeholder. Ya. Jadi isu di dalam etika bisnis, konflik di dalam organisasi, suksesnya organisasi, gagalnya organisasi itu juga terkait dengan effective relationship yang terbangun di antara stakeholder perusahaan. Bayangkan kalau misalnya sebuah organisasi tidak bisa membangun hubungan atau sinergi yang baik dengan suppliernya. Terus kamu mau produksi itu loh, terus bahan mentahnya dari mana? Kamu mau produksi bahan-bahan pendukungnya dari mana? Ketika sebuah organisasi tidak mampu membangun hubungan yang efektif ataupun hubungan yang baik dengan supplier. Ya. Terus di blok yang kedua, di situ ditulis, relationships are not only associated with organizational success, but also with organizational misconduct. Di situ disebutkan bahwa ternyata hubungan di antara stakeholder itu tidak hanya menjamin kesuksesan, tapi juga bisa berujung kepada kegagalan ketika hubungan tersebut tidak bisa dikelola dengan baik oleh pihak-pihak stakeholder. Gitu. Jadi ini saya bisa sebut bitter truth ya. Jadi ketika ketika kita bicara tentang bagaimana hubungan atau bagaimana bagaimana hubungan antar stakeholder, bagaimana hubungan antar organisasi dengan karyawan, dengan pelanggan dan sebagainya, itu tidak hanya menjamin kesuksesan gitu, tidak hanya sekedar hasilnya nanti pas kesuksesan organisasi, tidak hanya seperti itu, tapi pengelolaan hubungan yang berujung tidak baik misalnya, itu juga akan mengarahkan organisasi pada organizational misconduct atau gampangnya pada kegagalan sebuah organisasi. Sampai sini teman-teman, apakah ada yang ditanyakan? Nggak ada? Yakin? Berarti hubungan Yes. terhadap stakeholder itu kalau tidak dijalin memang dampaknya sangat besar ya Bu untuk keberlangsungan Betul. organisasi. Benar. Bisa menghancurkan bisnis Bu ya? Yes, betul. Benar banget Mas Kusairi. Jadi memang kayak misalnya gini, contoh manajer sama employees ya, kita sebut manajer dan employees itu satu organisasi gitu. Ketika organisasi tidak mampu berhubungan dengan baik dengan customer-nya, jadi misalnya ada keluhan pelanggan dibiarin aja, terus ada pelanggan tanya responnya lama, misalnya kayak gitu. Responnya lama itu dalam batas yang di luar batas kesabaran ini kayak gitu. Kondisi-kondisi seperti itu, kalau misalnya terus terus dipupuk atau terus dipertahankan, maka akan berujung pada kekecewaan customer. Dan ketika customer itu kecewa, yang terjadi adalah dia akan hilang, lari dari organisasi, memilih produk yang lain. Nah, ini yang sangat tidak diharapkan sebetulnya oleh sebuah organisasi. Karena memang secara teori juga, ketika seorang konsumen ini lari ke produk lain, dan dia tidak lagi memilih produk perusahaan kita, maka sebetulnya perusahaan itu
nantinya akan mengeluarkan biaya yang lebih tinggi untuk meraih customer baru. Jadi ketika kita bicara secara biaya untuk mempertahankan konsumen itu sebetulnya lebih rendah dibanding biaya untuk menarik customer baru. Nah, kalau customernya hilang semua, ya sudah bisa dipastikan bahwa organisasi tersebut akan gagal atau akan ya bangkrut seperti itu. Itu jawaban saya, Mas Kusairi. Oke, siap Ibu. Oke. Oh, teman-teman yang lain kalau misalnya tiba-tiba ada pertanyaan di tengah sesi, silakan raise hand aja, angkat tangan boleh ya. Jadi jangan sungkan, jangan malu untuk tanya kalau misalnya Ibu saya masih nggak ngerti di bagian ini, tanya aja gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, di blok yang ketiga, kita akan sedikit menyinggung tentang yang namanya stakeholder framework gitu ya. Stakeholder framework itu adalah satu hal yang membantu mengidentifikasi internal stakeholder dan external stakeholder. Jadi apa yang diidentifikasi? Yang diidentifikasi adalah kelompok-kelompok stakeholder ini sebetulnya apakah ada isu di antara berbagai kelompok ini? Misalnya seperti yang saya sebutkan tadi. Oh, isu di antara customer dengan organisasi adalah tentang respon misalnya, tentang kualitas layanan. Ini harus mampu diidentifikasi oleh pihak perusahaan gitu. Jadi di antara kelompok stakeholder ini hubungannya gimana sih? Hubungannya baikkah atau jelekkah atau seperti apa gitu. Kalau misalnya jelek, apa yang membuat hubungan itu menjadi buruk gitu. Itu yang harus diidentifikasi di dalam konsep stakeholder framework. Terus misalnya ya ini organisasi dengan pemerintah gitu. Pemerintahnya juga sebagai stakeholder. Ketika ada permasalahan antara organisasi dengan pemerintah, entah apa itu ya, bisa jadi misalnya tunggakan bayaran pajak atau misalnya pemerintah sebetulnya punya program misalnya ya untuk pendanaan organisasi tapi ternyata tidak dilakukan oleh pemerintah tanpa pemberitahuan. Nah, hal-hal yang seperti itu adalah contoh bahwa adanya isu di antara stakeholdernya perusahaan. Nah, stakeholder framework itu apa ya? Kerjanya seperti itu. Jadi, apa yang harus dilakukan under stakeholder framework itu salah satunya adalah mengidentifikasi isu-isu yang terjadi di dalam berbagai kelompok stakeholder itu tadi. Terus, teman-teman yang perlu disadari, lagi-lagi saya ingatkan ini bahwa permasalahan atau isu di dalam etika bisnis itu terjadi karena adanya konflik di dalam nilai kelompok stakeholder. Misalnya, saya akan membawa cerita mahasiswa saya S2 yang barusan kemarin malam sharing. Jadi si mahasiswa ini, si bapak ini adalah kerjanya itu overseas marketer. Jadi overseas marketer itu adalah tim marketing yang diminta untuk bisa memasarkan produk di luar negeri. Jadi kalau misalnya ada pameran industri di luar negeri, dia yang akan berangkat. Itu yang pekerjaannya si bapak yang cerita ini. Nah, terus kemarin beliau itu cerita seperti ini. Beberapa bulan lalu saya ada tugas ke Turki, Bu, untuk pameran. Produk yang dibawa adalah lakban. Nah, bagi kita orang yang hanya hanya memakai lakban itu dalam jumlah yang sangat kecil, maka kita terkadang tidak peduli ketebalannya lakban, daya lengketnya itu kadang kita tidak terlalu peduli akan itu gitu. Karena memang kita penggunaan yang sangat kecil. Tapi ternyata ketika kita bicara tentang
penggunaan lakban di skala industri, itu ternyata kan industri akan sangat memperhatikan hal-hal yang bagi saya sendiri tidak pernah terpikirkan sebelumnya gitu. Nah, saya dapat cerita itu seperti ini. Jadi Bu, waktu saya pameran di Turki kemarin, produk yang kami bawa itu adalah ketebalan lakbannya itu 0,65 mikron gitu. Saya lupa satuannya, yang jelas ada angka 0,65 di situ. Ketebalan lakbannya seperti itu. Pikir saya, ya Allah, ya apa aku ngurus ya perkara ketebalan lakban gitu. Tapi ternyata itu menjadi satu hal yang krusial sampai akhirnya itu bisa saya jadikan contoh hari ini. Dia bawa nih si timnya si Bapak ini bawa produk lakban dengan ketebalan 0,65. Ternyata sampai di sana mereka mengalami kesulitan untuk bisa mempromokan produknya. Ya, kenapa? Karena pihak-pihak pesaing itu membawa lakban dengan ketebalan 0,4 mikron saja. Bagi kita nih, saya yakin semua yang ada di Zoom meeting malam ini itu apa sih kok mikir ketebalan lakban gitu. Tapi karena dia skalanya industri, bisa jadi semakin tipis lakbannya, maka secara timbangan akan semakin rendah. Bisa jadi itu akhirnya bisa berdampak pada biaya yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan. Nah, jadi Anda pahami dulu ya, situasinya adalah pameran di luar negeri, yang satu yang dari Indonesia nih, perusahaan Indonesia bawa lakban 0,65 mikron, sedangkan pesaingnya banyak yang bawa 0,4 mikron. Nah, itu sudah satu permasalahan tersendiri. Permasalahan lain yang timbul adalah mungkin dari cerita itu pemikiran sederhana kita adalah ya sudah sibuk, kenapa perusahaan itu kalau memang potensi pasarnya besar, kenapa perusahaan tidak membuat lakban dengan ketebalan 0. Permasalahannya adalah ketika perusahaan berkomitmen untuk memproduksi yang 0,4 itu tadi, maka perusahaan harus mendatangkan satu set mesin baru. Kenapa kok harus mendatangkan satu set mesin baru? Karena mesin yang sekarang sedang dipakai nih, itu hanya mampu paling tipis menghasilkan lakban dengan ketebalan 0,65. Permasalahan yang kedua. Permasalahan selanjutnya adalah ketika tim itu mengeluhkan kepada pihak manajemen, tanggapannya itu ya bagaimana Anda bisa mempromosikan produk gitu, karena bisa jadi si perusahaan tidak mampu untuk membeli mesin-mesin baru. Itu permintaan dari perusahaan. Ya sudah, harus dilihat dulu kamu sejelek apa sebetulnya ketika kita membawa produk kita yang dengan ketebalan 0,65. Permasalahan lain adalah emang konsumen mau ya nunggu sampai si perusahaan yang ada di Indonesia itu memproduksi lakban yang setipis 0,4. Emang konsumen mau? Itu jadi permasalahan tersendiri. Dan dari cerita saya ada satu hal yang bisa disimpulkan, bahwa sedang terjadi konflik of interest di antara stakeholder perusahaan. Konflik of interest-nya itu berasal dari satu konsumen, satu pihak atau tim manajemen atau top manajemen. Terjadi konflik of interest. Pandangannya berbeda, point of view-nya terhadap permasalahan berbeda. Akhirnya yang satu pengen ya produknya dulu, jadikan baru kami akan memilih apakah produk Anda itu layak atau tidak untuk perusahaan kami. Yang top manajemennya bilang, ya jangan beli mesin dulu. Karena ketika kita beli mesin dulu, kita sudah investasi besar dengan pasar yang kita masih meraba-raba. Sedangkan pesaing kita sudah banyak di sana. Konflik of interest. Nah, salah satu bukti bahwa ketika ada hubungan yang tidak sejalan atau tidak bersinergi, maka muncullah isu-isu terkait terkait dengan konflik of interest itu tadi gitu, di antara stakeholder. Sampai sini teman-teman, apakah ada yang ditanyakan? Sorry, saya minum ya. Apakah sudah jelas semua teman-teman?
Jelas sih, Bu. Oke, Jelas. aman ya. Oke, aman ya. Oke. Baik, selanjutnya. Nah, ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana sebetulnya stakeholder ini bisa mendefinisikan isu-isu di dalam etika bisnis. Yang blok yang pertama, di gambar yang blok pertama saya nggak akan jelaskan karena itu sebetulnya theoretical aja, apa sih atau siapa sih stakeholder itu gitu. Definisi aja dari stakeholder. Nah, yang ingin saya jelaskan adalah yang bawah. Di situ ditulis, these groups are influenced by business, but they also have the ability to influence businesses. Thus, the relationship between companies and their stakeholders is a two-way street. Maksudnya adalah ternyata hubungan antara organisasi dengan semua stakeholdernya itu bentuknya adalah two-way street. Two-way street means, two-way street berarti hubungannya ini timbal balik. Ya, hubungannya timbal balik, bukan hubungan yang searah. Itu yang harus kita pelajari, harus kita highlight bersama-sama. Kenapa? Jangan sampai ada pemahaman bahwa ya pokoknya organisasi harus melaksanakan semua keinginan dari stakeholder. Tidak bisa seperti itu. Karena organisasi pun harus memilah mana yang atau mana permintaan-permintaan atau request-request yang masuk akal. Kalau sudah tidak masuk akal, nggak usah dituruti. Kenapa kok tidak usah dituruti? Bukan berarti ketika kita tidak menuruti itu kita berperilaku tidak etis, bukan. Tapi karena ketika kita menuruti semua request dari seluruh kelompok stakeholder, ya perusahaan pasti akan tutup. Ya, bisa jadi perusahaan itu akan bergerak di luar keahliannya dia. Gitu. Saya berikan contoh lagi teman-teman. Ini cerita sebetulnya sudah sangat lama. Saya membawa cerita ini tuh bahkan dulu di kelas-kelas saya sebelum COVID saya bawa cerita ini ketika memang tepat ya pembahasannya. Saya juga sudah lupa sebetulnya saya dapat cerita ini dari mana. Saya baca cerita ini dari mana. Yang jelas begini. Ada kejadian di satu bandara di mana ada penumpang gitu ya. Dia kebetulan belum beli tiket buat terbang entah kemana. Terus dia itu pada saat pembelian tiket dan kebetulan dia ini pilihnya AirAsia. Tapi begitu beli tiket dia request macam-macam. Jadi tiketnya itu ada fasilitas ini kah? Ada fasilitas itu kah? Dia tanya seperti itu. Coba di-counter oleh teman-teman AirAsia yang ada di front office, nggak ngatasi. Sampai akhirnya ada manajer yang harus datang. Manajernya datang, manajernya berusaha untuk menanyakan ada permasalahan apa gitu, dan akhirnya terungkap bahwa saya masa sudah bayar tiket, sudah beli tiket, saya kok dapatnya cuman ini aja fasilitasnya. Dia bilang seperti itu. Tidak disangka-sangka yang dilakukan manajernya adalah bukan bukan terus menuruti si penumpang ini gitu, tapi lebih pada Bapak mohon maaf saya akan antarkan Bapak ke counter maskapai yang lain untuk bisa mendapatkan tiket. Ya, itu yang dilakukan oleh si pihak manajer. Maksudnya manajer yang bertanggung jawab hari itu manajernya AirAsia. Dia nggak pakai si manajer ini tidak berusaha untuk memenuhi kebutuhan dari si konsumen, tidak. Tapi langsung mengambil keputusan, Bapak saya antarkan untuk pemesanan tiket di maskapai yang lain dan kami akan refund pembayaran tiket Bapak. Itu yang dilakukan oleh si manajer. Ya.
Kenapa kok saya cerita ini? Apa hubungannya dengan apa namanya relationship between companies and their stakeholder is two-way street. Di situ terlihat bahwa eh, benar pihak AirAsia, pihak maskapai ini membutuhkan penumpang gitu untuk bisa apa namanya terbang gitu. Permasalahannya adalah ada satu penumpang yang outlier dan dia permintaannya macam-macam. Nah, kalau sudah dalam tahap seperti ini, produsen atau pihak maskapai tidak perlu menuruti apa yang diminta oleh si konsumen. Kenapa? Karena sudah di luar akal apa ya, tidak masuk akal untuk AirAsia menuruti harus ada bagasinya, price-nya include bagasi dan sebagainya. Itu jadi nggak pas gitu untuk AirAsia. Makanya dia lebih memilih untuk mending saya antarkan aja ke maskapai yang full service, yang dia sekali bayar semua fasilitasnya ada. Tentunya dengan harga yang tinggi ya. Nah, di situ sangat terlihat bahwa hubungan antara apa namanya hubungan antara organisasi dengan stakeholder itu memang two-way street. Tidak bisa si stakeholder itu menuntut macam-macam ke apa namanya ke organisasi ketika organisasi sendiri memang ada batas kemampuan tertentu di dalam menuruti keinginan konsumen. Yang lebih dari cerita saya tadi, yang lebih ngenes lagi teman-teman. Kalau sampai si bapak yang komplain itu tadi dituruti, maka permasalahan ini bukan selesai hanya di situ saja. Iya, benar selesai di situ, tapi akan merantak. Ya, merantaknya gimana? Penumpang lain juga akan request kepada pihak maskapai terkait dengan penambahan fasilitas apa namanya penambahan fasilitas minimal yang diinginkan oleh konsumen. Ya, yang lebih ngeri lagi teman-teman, budaya organisasi di AirAsia bisa rusak karena misalnya si manajer itu menuntut apa namanya menuntut si pihak manajer itu mengabulkan permintaan dari konsumen. Ya, budaya organisasinya masih akan rusak. Kenapa? Ya karena harusnya kan saya menyediakan penerbangan yang murah ya. Gitu dengan berbagai fasilitas yang dikat, tapi kok mintanya macam-macam gitu. Kalau mintanya macam-macam dituruti, lah saya apa namanya sudah mengarahkan segala apa ya budaya organisasinya sudah terbentuk, penerbangan dengan harga murah harus dirusak dengan adanya orang itu tadi. Jadi mending apa namanya daripada permasalahannya meluas kemana-mana, ya mending pindahkan aja maskapai. Itu bukti bahwa relationship between companies and stakeholder itu two-way street teman-teman. Tidak hanya sebatas stakeholder bisa menuntut apa namanya company cuman bisa menuruti, tidak seperti itu. Ya. Sampai sini teman-teman, apakah ada yang ditanyakan? Silakan. Nggak ada, saya lanjut. Nah, sekilas saja saya bahas yang atas bahwa ethical misconduct atau perilaku tidak etis ataupun keputusan-keputusan terkait dengan etika. Ketika keputusan itu salah, ketika apa namanya bagaimana organisasi itu berperilaku itu salah, maka sebetulnya secara general hal tersebut akan berdampak pada reputasi. Ya, reputasinya siapa yang kena? Jelas reputasi perusahaan iya, tapi siapa lagi? Investor. Ya, itu apa namanya? Reputasi perusahaan yang ngedrop itu tadi pasti berdampak pada investor confidence. Kepercayaan diri seorang investor. Misalnya gini deh. Anda punya duit 100 juta, 200 juta, 300 juta. Terus apa namanya? Anda tanamkan saham. Terus lah kok sahamnya lah kok perusahaan ini terkait isu terkait isu korupsi. Ternyata di perusahaan ada sexual harassment. Ketika apa namanya hal-hal buruk itu terjadi, maka bisa jadi
sahamnya turun, operasional perusahaan juga melemah dan sebagainya. Otomatis misalnya saya sebagai investor, yuk ketar-ketir toh ya. Ini uang saya bisa balik apa enggak? Ini uang saya tiba-tiba hilang, akan seperti itu. Ya, terkait dengan reputasi. Nah, di bawahnya di blok yang ketiga, reputasi itu sendiri merupakan faktor yang melekat di benak konsumen atau persepsi konsumen terkait dengan apa faktornya? Terkait dengan atribut produk dan selain atribut produk ada citra perusahaan, ya. Jadi reputasi itu sumbernya ada dua, produk atribut dan corporate image. Ya, bagaimana pandangan, ya, bagaimana persepsi konsumen terhadap dua hal ini itu membentuk reputasi perusahaan. Dan reputasi ini itu disebutkan dalam teori, reputasi perusahaan itu yang juga mendorong mendorong seseorang untuk membeli produk dari sebuah perusahaan. Ya, betapa pentingnya reputasi perusahaan. Sampai sini, apakah sudah jelas? Apakah ada yang ditanyakan? Teman-teman silahkan. Jadi lebih sulit membangun reputasi atau mempertahankannya, Bu, untuk sebuah organisasi itu. Oke, baik. Ini lebih sulit membangun. Dan apakah ada contoh perusahaan di Indonesia yang berhasil memperbaiki reputasinya setelah mengalami krisis yang cukup besar? Waduh, pertanyaannya sulit. Oke, saya akan coba jawab yang pertama dulu ya, Mas Khairi. Terkait dengan bagaimana lebih sulit mana gitu membangun reputasi dengan mempertahankan. Sebetulnya sama-sama sulit karena kan di awal perusahaan ini harus membangun membangun brand image yang baik supaya reputasinya baik. Cuman kalau pendapat saya mempertahankan itu akan lebih sulit. Gitu. Kenapa kok mempertahankan itu lebih sulit? Karena jangka waktunya itu ya namanya perusahaan itu kan pengen eksis terus ya, pengen dia on terus gitu, bertahan di dalam persaingan gitu. Nah, ini kan berarti secara waktu, let's say unlimited atau tidak terbatas. Nah, mempertahankan reputasi baik di jangka waktu yang tidak terbatas ini bukan merupakan hal yang mudah. Pasti jauh lebih sulit dibanding membangun reputasi itu sendiri. Itu jawaban yang pertama. Yang kedua, adakah perusahaan yang dia reputasinya sebenarnya sudah jelek gitu ya, tapi dia berhasil membangun kembali reputasinya? Jawaban saya, contohnya adalah PT KAI Indonesia. PT KAI itu salah satu contoh perusahaan yang menurut saya berhasil membangun reputasinya. Dan sudah jelek, reputasi sudah jelek dan berhasil membangun kembali. Kenapa kok saya mencontohkan PT KAI gitu? Yang pertama, kita tahu ya dulu sekian tahun lalu pada saat saya kuliah S1 kayaknya ya, kuliah S1 itu banyak sekali teman-teman saya yang asalnya dari Jakarta itu kalau Lebaran gini pulang dia akan naiknya itu Matarmajas. Ya biasalah ya perantau cari harga yang murah naiknya Matarmaja. Matarmaja itu kan kereta kelasnya paling bawah ya, ekonomi dengan kursi yang kaku itu dan sebagainya. Saya masih ingat banget salah satu teman saya itu kalau cerita gini, ya Allah Mbak, kalau lagi mudik ya, lagi ke Jakarta nih naik Matarmaja, Masya Allah, aku tuh bisa loh sebelahan sama ayam. Jadi cerita seperti itu, sebelahan sama ayam. Terus habis itu, bayangkan ya Mbak, sekian belas jam itu ayam ada di sebelahku, kira-kira baunya kayak gimana Mbak?
Ya, dia kalau cerita seperti itu. Bahkan kita tahu berapa banyak penumpang ilegal di dalam kereta pada saat itu. Kayaknya siapapun bisa dah pokoknya naik kereta. Berapa orang yang apa namanya duduk di apa namanya atasnya kereta. Hal-hal yang seperti itu terjadi terus-menerus di PT KAI sampai akhirnya reputasinya nggak karu-karuan. Pada saat itu apa namanya orang pasti bilangnya jangan naik kereta. Kereta tuh nggak karu-karuan gitu. Tingkat kecelakaannya tinggi, terus habis itu pengelolaannya nggak beres. Anda harus bersanding dengan apa namanya tidak hanya manusia tapi juga hewan pada saat di kereta. Itu terjadi pada saat itu. Yang tidak disangka-sangka adalah ketika pada saat pemerintahan pada saat itu ya mengangkat apa namanya direktur utama baru PT KAI yaitu Ignatius Jonan pada saat itu ternyata beliau berhasil berhasil membangun kembali reshape image-nya PT KAI menjadi seperti saat ini ya. Saya masih ingat berita positif tentang PT KAI pada saat itu. Dari yang rugi sekian sekian triliun bisa tiba-tiba sih dalam jangka waktu yang pendek 2 tahun 2 tahun atau 3 tahun terbangun kembali image-nya sehingga dia bisa membukukan profit yang juga profitnya itu bisa sangat tinggi. Apa yang dirubah? Mentalitas. Apa yang diperbaiki? Budaya organisasi. Dipaksa betul harus berubah organisasi ini supaya tidak tutup. Ya, akhirnya pada saat itu perubahan yang sangat signifikan adalah yang tadinya tiket ini tidak berkursi jadi tiket berkursi. Ya, jadi tiketnya itu udah jelas kita akan duduk di mana. Ya memang untuk kereta jangka pendek masih ada yang berdiri dan sebagainya, tapi it's okay gitu loh. Ya, karena tiket berdiri pun dijual juga terbatas. Terus tidak semua orang bisa masuk ke sampai ke dekat rel gitu, sampai ke dekat kereta. Gimana caranya? Harus di-scan dulu, harus dilihat dulu apakah dia memang benar-benar punya tiket atau enggak. Terus di dalam kereta sendiri kalau misalnya masih ada yang menerobos masuk, misalnya tidak ada tidak ada tiket, langsung diturunkan di stasiun terdekat. Itu yang usaha yang dibangun atau dilakukan usaha yang sangat besar ya dilakukan PT KAI secara bersama-sama akhirnya menghasilkan PT KAI yang saat ini. Yang mungkin saat ini bisa jadi udah naik kereta aja gitu. Dengan berbagai fasilitas yang mereka punya, akhirnya dia bisa membangun kembali image yang seperti itu. Itu jawaban saya, Mas Kusairi. Bagaimana? Oh iya Bu, jadi lebih sulit mempertahankan reputasi karena Betul. sekali melakukan kesalahan mungkin ya Yes. namanya langsung secepat itu maksudnya Bu, Secepat itu. jatuhnya. Cepat itu. Apalagi didukung dengan teknologi informasi yang saat ini berkembang. Itu tambah cepat Mas, gak karu-karuan wes. Meskipun ya kita semakin paham ya, saya yakin kita sebagai masyarakat juga semakin jeli untuk memilih mana-mana berita yang yang tidak baik ataupun tidak perlu digubris dan mana-mana berita yang memang perlu digubris. Kita semakin jeli memang. Tapi tetap aja teknologi informasi membuat segalanya menjadi semakin cepat. Berarti media itu juga merupakan stakeholder mungkin ya Bu ya? Iya. Nanti akan ada poin selanjutnya ada yang menyinggung tentang media adalah stakeholder perusahaan. Gitu. Ada lagi Mas Kusairi? Oke Bu, sudah Bu. Baik, terima kasih. Oke, teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada? Oke, saya lanjutkan. Nah, ini tadi secara umum itu ada oke, teman-teman mohon maaf, apakah suara saya terdengar?
Tadi agak hilang, Bu. Oh ya, sekarang udah kedengeran ya? Sudah, Bu. Sudah, Siap. Bu. Oke, karena apa namanya, kayaknya tadi kabelnya kesenggol atau gimana, muncul notifikasi di laptop saya. Terima kasih responnya. Nah, saya ulangi lagi bahwa ketika kita bicara tentang stakeholder, maka sebetulnya stakeholder itu secara spesifik bisa terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah primary stakeholder tadi yang saya sebutkan, customer dan lain sebagainya, itu adalah primary stakeholder. Dan yang kedua adalah secondary stakeholder. Secondary stakeholder itu dia ditulis di situ. Do not typically engage in transaction with a company and thus are not essential for its survival. Jadi sebetulnya secondary stakeholder itu bukan stakeholder yang yang terkait dengan transaksi yang dilakukan oleh perusahaan ataupun terkait dengan survivalnya perusahaan gitu. Tapi dia itu penting secara langsung tidak mempengaruhi tingkat keberlangsungan hidup perusahaan, tapi secara tidak langsung mereka sebetulnya berdampak gitu. Salah satunya siapa? Salah satunya adalah media. Saya bisa bilang peran media saat ini dalam organisasi itu besar, teman-teman. Semakin besar organisasi, semakin dampaknya media pada organisasi itu juga besar. Kenapa kok gitu? Karena pemberitaan, karena teknologi komunikasi, karena teknologi informasi yang berkembang. Itu sudah tidak bisa dihindari ya. Itu udah nggak bisa ditawar lah. Kenapa kok nggak bisa ditawar? Ya, Anda tahu sendiri ya, brand yang besar ketika dia kena kasus, ada yang menjadi whistleblowing misalnya, ada yang mengungkapkan satu hal buruk tentang organisasi, di blow up di media, wah semua langsung percaya, habis sudah namanya organisasi. Ya, membangunnya susah payah, bisa hancur karena adanya peran media di sana. Ya, dan mengembalikan mengembalikan reputasi itu adalah satu hal yang sulit. Gitu. Itu terkait dengan identifying atau mengidentifikasi stakeholder. Ada yang ditanyakan teman-teman? Silahkan kalau ada mau ada diskusi ataupun pertanyaan, silahkan. Tidak ada? Baik, saya lanjutkan. Oke. Nah, ini yang tampil di layar Anda, teman-teman. Ini adalah terkait dengan bagaimana sebetulnya hubungan antara organisasi dengan stakeholdernya. Yang dekat dengan company atau yang dekat dengan perusahaan itu adalah primary stakeholder. Sedangkan yang jauh, yang ada 4 itu ada mass media, competitors dan sebagainya, itu adalah pihak-pihak yang menjadi secondary stakeholder. Jadi yang dekat adalah primary stakeholder dan yang jauh adalah secondary stakeholder. Ya, tuh. Ternyata kompetitor juga stakeholdernya perusahaan ya. Menurut teman-teman, kenapa kok kompetitor itu menjadi salah satu stakeholder perusahaan? Kenapa kira-kira? Karena kemungkinan kompetitor itu bisa bikin perusahaan itu lebih berkembang. Perusahaan itu lebih berkembang. Sorry. Kok Iya, bisa kadang seperti kan itu biasa, gimana ceritanya? kan biasa kalau perusahaan kayak berjalannya gitu-gitu aja tanpa ada kompetitor, dia nggak akan mau Yes. berkembang, nggak akan mau Yes. bertumbuh lagi, stuck di situ. Tapi kalau dia punya kompetitor, dia akan akan lebih cari apalagi yang bikin dia lebih dari kompetitornya. Betul. Jadi kompetitor itu sebetulnya berdampak pada keberlangsungan hidup perusahaan. Dampaknya itu ya dia muncul sebagai saingan
ketika dia muncul sebagai saingan, loh perusahaan saya harus melakukan sesuatu dong supaya bisa bertahan, at least bisa bertahan di dalam persaingan gitu. Supaya kita bisa terus berkompetisi menjadi lebih baik supaya bisa bertahan di dalam bisnis. Gitu ya. Saya contohkan Pertamina. Pertamina itu kan dulunya ini ya, monopoli ya. Sekarang kan sudah tidak monopoli tuh. Kalau di Malang ada Shell dan BP sebagai saingan. Nah, iya terlepas dari kasus yang akhir-akhir ini terjadi, saya bisa pastikan bahwa ketika keran kompetisi itu dibuka oleh pemerintah itu, Pertamina pasti berbenah karena dia tidak ingin akhirnya pasarnya dia itu menjadi diambil sepenuhnya oleh pihak pesaing gitu. Tapi lo ya Allah kok nemen-men gitu ya bahasa Jawanya, kok nemen-men sudah dibuka keran persaingan. Berarti kan dia seharusnya bisa menjadi lebih baik. Lah kok masih dimanfaatkan itu status BUMN dan status di bawah payung pemerintahnya itu untuk bermain-main di sana sehingga timbullah isu etika yang barusan kita dengar. Ya, terkait dengan oktan yang nggak pas, terkait dengan penipuan di dalam Pertamina kepada masyarakat. Dia itu loh sudah enak ya, dapat subsidi dari pemerintah. Ada di payungnya pemerintah, otomatis kan ada regulasi-regulasi yang khusus diterapkan untuk dia. Dia itu pangsa pasarnya paling besar. Ya, sudah enak, dienakkan seperti itu. Lah kok dibuat mainan? Gitu loh. Itu yang kalau saya pribadi akhirnya kayak ya Allah ini miris banget toh yo. Perusahaan yang seharusnya bisa menjadi perusahaan yang mengayomi masyarakat tapi bersikap seperti itu. Itu masuk dalam isu etika loh. Ya, kasus yang Pertamina ini masuk dalam isu etika. Di situ sebetulnya ada beberapa stakeholder yang sedang dibahas. Pertamina sebagai company, pemerintah kita, dan ada customer di sana. Ada 3 pihak stakeholder yang hubungannya akhirnya hubungannya tidak terkelola dengan baik dan muncullah ethical misconduct. Jadi isu etika karena pengelolaan hubungan di antara stakeholder yang tidak baik. Gitu. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan teman-teman? Tidak ada? Baik, kalau gitu saya lanjutkan. Selanjutnya setelah identifying stakeholder, maka ada yang disebut dengan stakeholder orientation. Nah, orientasi stakeholder ini maksudnya apa? Maksudnya adalah seberapa besar sih perhatian yang diberikan oleh perusahaan kepada stakeholdernya. Ya, di situ disebutkan the degree to which a firm understand. Jadi seberapa besar sih pemahaman perusahaan terhadap stakeholdernya dan seberapa paham perusahaan terkait dengan permintaan atau request dari stakeholder. Itu yang disebut dengan stakeholder orientation. Ya, saya paham nggak sih dengan konsumen saya? Saya paham nggak sih dengan dengan maunya pemerintah? Saya paham nggak sih dengan supplier saya? Terus saya tahu nggak apa yang diminta, request yang diminta oleh supplier ini saya tahu nggak? Request yang diminta oleh pelanggan saya tahu nggak? Itu yang namanya stakeholder orientation. Ketika sebuah perusahaan itu tidak bisa memahami ya atau tidak berorientasi terhadap stakeholder, maka sebetulnya dia menggali lubangnya sendiri ya. Jadi ketika dia tidak bisa
bersinergi dengan stakeholdernya, maka sudah jelas si perusahaan ini akan drop, akan jatuh, akan mati. Itu terkait dengan stakeholder orientation. Ada pertanyaan teman-teman? Apakah sudah jelas apa yang saya bicarakan barusan? Sudah? Oke, saya lanjutkan. Nah, ini masuk ke poin tentang social responsibility ya. Di situ ditulis, from the perspective of social responsibility, business ethics embodies values, norm, and expectation that reflect a concern of major stakeholders. Jadi hubungan antara social responsibility dan stakeholder itu ada di sini. Berdasarkan perspektif dari tanggung jawab sosial atau social responsibility, etika bisnis itu dibentuk oleh value, norma, dan ekspektasi yang merefleksikan merefleksikan sebetulnya maunya major stakeholder atau primary stakeholder ini apa. Jadi dianggap bahwa ketika sebuah perusahaan itu mampu memahami harapan atau mampu memenuhi harapan dari stakeholder, maka dia disebut sebagai perusahaan yang bertanggung jawab. Ya, sekali lagi dikatakan di dalam teori bahwa ketika sebuah perusahaan itu mampu memahami dan mampu memenuhi ekspektasi dari kelompok-kelompok stakeholder, maka sebetulnya perusahaan sudah menjalankan social responsibility atau tanggung jawab sosial. Paham? Paham, teman-teman? Ibu, Oke. bertanya Ibu, Iya, tadi Ibu silakan Tessa. menyampaikan secara teori bahwa perusahaan itu ketika dia mampu untuk memahami dan juga memenuhi apa kebutuhan dari stakeholder-nya, maka itu sudah bisa disebut melaksanakan social responsibility. Yes, Nah, mungkin standarnya cukup jelas di memahami, tetapi sejauh mana memenuhi ini, Bu? Standar memenuhi ini sejauh apa? Karena tadi di beberapa case Ibu jelaskan bahwa tidak semua permintaan dari stakeholder itu perlu dan harus dipenuhi oleh perusahaan itu sendiri. Karena ada banyak pertimbangan yang nantinya berakibat dan lain sebagainya. Jadi seberapa jauh sih standarnya dan standarnya itu apa gitu? Begitu Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Tessa. Pertanyaanmu sangat menarik dan pertanyaanmu sangat sangat bagus. Gini, siapa yang bisa memilih apakah sebuah permintaan dari stakeholder ya harus dipenuhi atau tidak? Tentunya adalah si perusahaan itu sendiri. Sejauh permintaan itu masuk akal dan sejauh permintaan itu tidak akhirnya merusak budaya organisasi, maka biasanya perusahaan masih bisa untuk memenuhi permintaan tersebut. Tapi kalau sudah tidak masuk akal dan berakibat pada pengerusakan budaya organisasi, maka perusahaan malah lebih baik untuk tidak memenuhi hal tersebut. Atau misalnya gini, terkadang kan ini ya, perusahaan itu punya standar-standar tertentu gitu, di mana dia mungkin masih bisa melonggarkan standar tersebut, ya masih bisa berkompromi gitu. Tapi ketika si konsumen ini permintaannya terlalu aneh-aneh dan itu hanya hanya diminta oleh sedikit konsumen, hanya 1 atau 2 konsumen, maka sebenarnya biasanya perusahaan akan saya tidak mau memenuhi permintaan ini. Karena misalnya ya, ada yang minta saya minta spesifikasi produk
Saya kembali ke contoh yang lakban tadi. Saya minta spesifikasi produknya dengan ketebalan lakbannya 0,4 gitu. Cuman 1 atau 2 yang minta. Sedangkan total konsumen itu misalnya ada katakanlah ada 50. Berarti kan 2 dibandingkan 48 gitu. 2 versus 48. Nah, kalau yang seperti ini dan akhirnya yang 2 ini harus dituruti, percayalah jogrok perusahaan. Kesulitan untuk operasional. Kenapa? Karena dia tahu pasarnya dia itu bukan di situ. Dan ketika pasarnya ini bukan di situ, akhirnya dia memaksakan diri sampai akhirnya bisa merusak budaya organisasi nanti dulu. Itu adalah hal yang bahaya untuk dituruti. Gitu. Terus juga gini, perusahaan itu harus jeli untuk memilah-memilih, melihat, ya, memilah-milih, melihat apakah permintaan ini memang permintaan yang dia butuhkan oleh konsumen ya, apakah permintaan ini memang dibutuhkan oleh konsumen atau terkadang cuman ngetes aja. Ada loh konsumen yang kayak gitu, dia hanya sebatas dia pengen tahu aja, ngetes aja perusahaan sampai sejauh mana gitu. Ada yang seperti itu. Dan ketika itu terjadi, dan kalau itu dituruti, sakit semua perusahaan pasti. Gitu. Jadi standarnya sebetulnya siapa yang menetapkan? Perusahaan itu sendiri. Ya, jadi fleksibilitas produknya itu perusahaan sendiri yang bisa menentukan gitu. Tetapi kalau bahasanya itu lebih pada permintaannya masuk akal dan tidak sampai merusak budaya organisasi. Gitu sih penjelasan saya, Tessa. Bagaimana? Apakah ada feedback lagi? Oh iya, baik Ibu. Berarti social responsibility yang diberikan oleh perusahaan ini ketika dia mampu, kalau untuk memahami dia, saya yakin masih mampu ya. Ya maksudnya harus memahami, Iya, betul. Tetapi harus kembali memahami. lagi di saat dia apakah perlu memenuhi hal tersebut, itu Yes. yang akan ditentukan balik lagi apakah itu merugikan perusahaan atau pertimbangannya seperti apa. Yes. Tapi yang pasti dia harus memahami terlebih dahulu apa semua keinginan dari stakeholdernya ini. Harus paham dulu, karena ketika dia nggak paham, dia nggak akan bisa memenuhi hal tersebut. Nanti setelah ini ada di slide berapa itu ada terkait dengan step by step-nya social responsibility. Saya lanjutkan dulu. Baik, terima kasih Bu. Sama-sama. Nah, ini yang saya sebut step by step-nya social responsibility. Jadi social responsibility itu teman-teman, itu ketika kita kadang kan kita bicara social responsibility itu ini ya bayangannya itu misalnya tanam 1000 pohon, bagi-bagi misalnya tanam bakau, atau misalnya apalagi ya, kunjungan ke desa-desa kayak gitu, membangun apa di desa. Terkadang pemahaman kita seperti itu. Nah, ternyata social responsibility itu punya step by step-nya gitu. Jadi ada step legal, ekonomik, etikal, sampai yang tertinggi adalah filantropik. Kalau dia si perusahaan itu berada di atau CSR-nya itu sudah bicara tentang bagaimana memberikan sesuatu kepada society atau masyarakat. Seperti contohnya Philips gitu ya. Philips itu social responsibility-nya itu sudah dia bagaimana menjadikan Ethiopia bagian salah satu desa di Ethiopia yang tadinya tidak ada listrik menjadi ada listrik. Itu CSR-nya Philips itu sudah sampai di sana gitu. Nah, kalau sudah sampai yang seperti itu, dia sudah legal, ekonomik, etikalnya udah lewat. Dia sudah di tahapan filantropi. Karena kenapa kok biasa disebut filantropi? Karena sebetulnya ya masyarakat Ethiopia ini bisa kasih feedback apa sih ke Philips gitu. Ya, secara langsung ya bisa kasih feedback apa. Bisa jadi tidak bisa memberikan feedback apa-apa mereka gitu. Tapi kenapa kok menjadi sasaran si Philips ini untuk ber-CSR? Karena harapannya adalah ketika orang lain gitu ya, orang di luar Ethiopia pelanggan-pelanggannya Philips itu melihat bahwa ternyata Philips mampu melakukan
CSR dalam tahapan yang filantropi di Ethiopia, berarti dia memang perusahaannya itu terkelola dengan baik. Dia termasuk di sisi CSR dia termasuk perusahaan yang etis banget, akan seperti itu. Image yang dibentuk, lagi-lagi reputasi yang dibentuk. Harapannya ketika Ethiopia itu terbangun dengan baik, maka orang akan semakin meletakkan trust-nya, kepercayaan ke Philips, dan memilih Philips sebagai produk utamanya mereka. Jadi CSR itu ada step by step-nya seperti yang saya jelaskan tadi. Sampai sini ada yang ditanyakan kah teman-teman? Saya Ibu. Iya. Berarti untuk kasus Sebentar ya, Mbak. Iya. Gimana, Mas? Untuk kasus seperti iPhone 16 kemarin itu berarti masalahnya di CSR legal itu, Bu, ya? Betul. Di legal itu permasalahannya. Karena dia minta tax holiday 50 tahun gitu, gila aja tax holiday 50 tahun. Negara kita dapat apa dong ketika ada tax holiday segitu panjangnya. Tapi nggak tahu kasusnya gimana, itu sekarang runningnya juga tiba-tiba hilang aja kasusnya. Nggak tahu. Tapi kalau Mas Kusairi menggolongkan itu bermasalah di legal, iya benar, di legal. Gitu ya, Mas? Oke. Oh iya, Oke. Bu, baik. Baik. Mbak Amaraci silahkan. Mau tanya apa? Oh iya Ibu, ini sih Bu, saya kan mau tanya aja sih Bu, Ya. di kantor saya yang sekarang ini kan untuk CSR-nya itu pun juga udah berjalan ya Bu. Maksudnya dengan, tapi kita lebih ke kayak bagi-bagi beasiswa ke sekolah-sekolah, terus juga ada menanam pohon juga yang seperti Ibu infokan tadi, terus sama juga volunteer, misalnya ada kan volunteer atau kunjungan ke yayasan seperti itu. Betul. Tapi ada beberapa perusahaan yang saya tahu mereka nggak melakukan CSR-nya tidak berjalan. Apakah sebenarnya CSR itu penting untuk di sebuah perusahaan yang memang seharusnya di setiap perusahaan itu diadakan harus ada CSR-nya tuh bisa berjalan seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Nah, kita memperhatikan kembali ya tentang steps of social responsibility ini. Kalau kita lihat dari step by step-nya ini, sampai di yang kedua aja, maka bisa dipastikan sebuah perusahaan itu harus melakukan CSR. Ya, kenapa kok harus? Yang pertama, lapis pertama adalah bagaimana sebuah perusahaan ini patuh hukum. Ketika dia patuh hukum, dia sudah melakukan CSR. Melakukan CSR yang mana? Di tahap legal, di tahap yang paling bawah. Selanjutnya, tahap ekonomik. Ekonomik itu berarti maximizing stakeholder wealth and or value. Berarti bagaimana sebuah perusahaan ini bisa bertanggung jawab terhadap stakeholdernya. Ke konsumen, sediakan produk yang bagus dong. Sediakan produk yang sesuai dengan harganya. Jangan pricing-nya tinggi tapi kualitasnya buruk. Ke karyawan, bayaran karyawanmu tepat waktu. Ya. Penuhi janjimu ke karyawan. Itu secara ekonomik. Berarti kalau kita lihat, apakah akhirnya CSR itu wajib dijalankan? Iya, wajib. Tapi kalau yang yang etikal itu baru di tahap yang lebih tinggi lagi. Jadi misalnya gini, pembayaran gaji ke karyawan. Oke, dia secara ekonomi memenuhi, tapi etikalnya adalah tepat waktu apa enggak? Telat-telat apa enggak? Ketika dia telat-telat, maka dia sudah melakukan CSR, tapi secara CSR yang etikal dia miss di situ. Nah, kalau yang filantropik ini baru saya sebut bahwa tidak semua perusahaan mampu menjalankan CSR dalam tahap filantropik. Tergantung apa? Tergantung duitnya perusahaan, tergantung modalnya, tergantung cakupannya. Dan saya bisa pastikan semakin besar cakupan dari sebuah perusahaan, itu CSR di tahap filantropiknya akan semakin luas. Kalau kita bicara UMKM, nggak bisa kalau filantropi kegedeanmu nggak iso. Tapi ketika tadi kita bicara tentang Philips, dia bisa sampai merambah Ethiopia. Ya, gitu Mbak Amaraci, penjelasan dari saya.
Berarti kalau untuk sampai ke filantropik itu Mm-mm. harus menyesuaikan dengan budget perusahaan gitu ya, Bu, Betul, dengan ekonomi betul. perusahaannya seperti apa. Mm-mm. Berarti Dan nggak memang boleh nggak, dipaksakan ya. oh iya, berarti Mm-mm. nggak rata semua gitu Iya, ya. enggak. Itu kalau kita bicara Samsung, Mbak, Samsung itu CSR-nya ada Samsung pusat CSR sendiri, Samsung cabang CSR sendiri. Nanti bisa jadi unit-unitnya ada CSR sendiri. Sebesar itu, kenapa? Nah ya duitnya ada. Tapi kalau misalnya kita bicara tentang misalnya nih ya, kita bicara tentang UMKM yang misalnya limbahnya ini adalah misalnya serutan kayu. Dia CSR-nya apa? Gimana dia mengelola limbahnya yang serutan kayu ini menjadi misalnya barang yang barang mebel yang kualitasnya juga nggak bagus-bagus amat, yang mungkin bisa dibagikan ke tetangga sekitar misalnya. Lah mampunya itu ya nggak apa-apa juga, nggak masalah. Gitu. Tapi lebih pada dia harus bisa melakukan CSR. Tapi bagaimana itu yang memetakan adalah perusahaan. Gitu ya. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Oke. Bentar, ini jam berapa ya? Oh, sudah 8.27. Baik. Oke. Oke. Yang ini saya skip. Karena ini teoritikal sekali. Ya. Saya akan bahas yang di sini. Saya kasih judul slide ini menurut saya cukup menarik. Ya, judulnya adalah Reputation a Bitter Truth. Gitu ya. Jadi reputasi, kita sedang membahas lagi tentang reputasi, tapi fakta-fakta yang sedikit pahit tentang reputasi. Yang pertama, saya tulis di situ. Reputasi adalah salah satu intangible asset atau aset tidak berbentuk, tidak berwujud ya organisasi, di mana aset reputasi itu merupakan intangible asset yang sangat baik, bahkan greatest intangible asset. Intangible asset yang paling luar biasa dari sebuah organisasi. Sayangnya sulit untuk dikuantifikasikan. Ya. Kenapa kok sulit dikuantifikasikan? Ilustrasinya seperti ini. Ketika Anda memandang bahwa reputasi perusahaan A itu baik gitu ya. Apakah Anda akan dengan mudah menyebutkan reputasi yang baik itu angkanya berapa sih? Ya, reputasi yang baik itu apakah angkanya 9, apakah angkanya 10, atau angkanya 1000, atau angkanya 100? Bisa jadi ketika misalnya dikuantifikasikan di angka 9, dengan perusahaan yang dikuantifikasikan reputasinya di angka 10, Anda menyebutnya sama-sama baik. Itu yang repot dari penilaian reputasi perusahaan. Apakah perusahaan ini reputasinya baik? Oh, baik. Di angka berapa? Aduh, di angka berapa ya? 9, 10. Berapa ya? Itu akan sangat sulit. Akhirnya, ketika mengkuantifikasikan reputasi itu menjadi sulit, maka penetapan bagaimana sebetulnya reputasi yang baik ini, apakah sampai di titik mana sih seharusnya sebuah perusahaan ini berusaha untuk mencapai reputasi yang baik, akhirnya sulit. Kalau mudah dikuantifikasikan, misalnya, reputasi yang baik ada di angka 10. Oke, sekarang kita di angka berapa? Oh, kita masih ada di angka 2,5. Oke, kita harus berusaha untuk mencapai angka 10. Sayangnya tidak seperti itu. Ya. Ngotot perusahaan bisa jadi. Apakah reputasi perusahaan ini baik? Enggak juga, biasa aja. Lola repot ya. Jadi reputasi bitter truth-nya yang pertama dari situ. Yang kedua, ditulis bahwa corporate reputation, image, and brands are more important than ever. Ternyata sekarang tuh lebih penting, reputasi perusahaan itu menjadi lebih penting saat ini. Terus dibilang and are among the most critical aspect of sustaining relationship with stakeholder. Reputasi perusahaan itu harus dipertahankan demi mempertahankan hubungan dengan stakeholder. Kalau reputasi perusahaan baik, apa yang terjadi dengan konsumen? Dia gampang aja lari pasti.
Dan berita buruknya teman-teman, ketika ketika konsumen itu lari, maka biaya untuk meraih konsumen yang baru itu jauh lebih tinggi dibanding biaya untuk mempertahankan si konsumen yang lari tadi. Jadi saat ini bagaimana mempertahankan reputasi perusahaan itu, wah, ngos-ngosan semua perusahaan. Karena tingkat persaingan semakin tinggi, terus fleksibilitas semakin tinggi, teknologi komunikasi, teknologi informasi berkembang sebegitu cepatnya, terus masyarakat dihadapkan pada banyak pilihan. Ketika dihadapkan kepada banyak pilihan, maka dia akan gampang aja tunjuk pindah dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain. Terus, nah ini tadi yang disebutkan sama Mas Husairi. It takes companies decades to build a great reputation. Butuh berdekade-dekade untuk membangun reputasi. Yet just one slip can cost a company dearly. Hanya satu kesalahan itu bisa merubah segalanya, bisa menghancurkan perusahaan. Bitter truth-nya reputasi. Terus di situ ditulis, although an organization does not control its reputation in a direct sense, its action, choices, and behaviors and consequences do influence the reputation. Ini adalah seperti ini. Sebetulnya perusahaan itu tidak mengontrol reputasinya secara langsung gitu. Tidak tiba-tiba atasan tuh nanya, bagaimana reputasi perusahaan kita? Itu kan nggak ngono ya, Rek. Tapi satu hal yang perlu disadari adalah berbagai aksinya perusahaan ini do influence reputation, sangat mempengaruhi reputasi perusahaan. Ketika dia ada rumor, jangankan kejadian nyata ya, ada rumor aja misalnya terjadi bullying di perusahaan ini, terjadi kekerasan seksual di perusahaan ini, baru rumor belum nyata, wah didukung dengan betapa hebatnya saat ini media sosial, maka bisa digoreng habis-habisan itu si perusahaan. Itu yang disebut dengan just one slip can cost a company dearly. Ya, bitter truth-nya reputasi ada di sini, teman-teman. Sayangnya kita semua adalah generasi yang sedang aktif-aktifnya bekerja dan harus bekerja di era yang seperti ini. Ya, tekanan dari atasan cukup tinggi. Bagaimana kita mempertahankan reputasi juga luar biasa susah. Bagaimana kita bersaing juga luar biasa susah. Itu yang kita hadapi saat ini. Sampai sini adakah pertanyaan, teman-teman? Bu, mau nanya lagi. Iya, boleh. Ini Bu, kalau semisalnya case-nya nih Bu, suatu company itu adalah terjebak kasus seksual harassment ya Bu, dan itu cukup ramai di sosial media, dan juga apakah jika pilihan dari sebuah perusahaan tersebut, kalau mereka ganti nama, apakah itu suatu solusi yang tepat, atau mereka harus berganti nama brandnya dan juga posisi lokasi company-nya itu berada gitu. Atau langkah apa sih? Karena kan kalau yang kita tahu ya, kalau udah yang tadi Ibu juga sempat spill juga kan, kalau misalnya udah di sosial media itu pasti udah semuanya udah rame ya, udah terlalu crowded gitu Bu. Jadi kira-kira kalau misalnya langkah yang diambil mereka berganti nama atau berpindah lokasi, apakah itu works atau enggak gitu? Jawaban saya bisa, iya bisa enggak. It works when company memang menyelesaikan apa yang menjadi akar permasalahan. Kalau misalnya kekerasan seksual, ya selesaikan itu. Ketika sudah muncul di pemberitaan di masyarakat, klarifikasi itu diperlukan. Bagaimanapun, klarifikasi itu diperlukan. Ketika company hanya diam, rumor akan semakin merebak. Klarifikasi diperlukan, dan bagaimana perusahaan itu bisa menata informasi apa yang perlu dibuka ke publik harus dibuka. Enggak ini ya, bahasa Jawa itu enggak bloko suto ya, enggak terus tiba-tiba kita dalam tanda kutip telanjang terkait dengan perusahaan kita, tidak. Tapi memilah-memilih informasi yang mana yang memang perlu dibuka ke publik, dibuka. Misalnya, kita sudah
menyelesaikan kasus ini dengan cara seperti ini, saya kayak gitu. Itu kalau misalnya dibuka ke publik ya silakan aja dibuka ke publik, gak masalah gitu. It's okay. Ya, jadi hal-hal yang memang perlu dibuka. Ketika misalnya sebuah perusahaan berganti nama, terus habis itu dia berpindah lokasi tapi tidak menyelesaikan permasalahan atau root problems-nya, ya tetap aja akan jadi masalah. Orang akan pemberitaannya semakin jelek. Saya kasih contoh, ini terjadinya di industri K-pop ya, di industri musiknya Korea, atau di industri jangan K-pop deh, di industri hiburannya Korea. Ketika ada artis di bawah naungan satu agensi yang dia berbuat kesalahan, misalnya kekerasan seksual atau misalnya dia tersangkut kasus narkoba, maka ya let's say ini jelek bahasa saya, cuci tangannya agensi adalah dia akan langsung ngekat kontrak dengan si artis ini. Sudah beberapa kali kejadian seperti itu. Dibuka ke publik bahwa si A sudah tidak lagi berada di dalam naungan agensi kami karena tersangkut ini. Udah. Akhirnya yang berjalan selanjutnya, pemberitaan yang berjalan adalah melalui media-media yang lain gitu. Media misalnya melalui koran, maksudnya media-media yang seperti itu gitu. Sudah tidak menyangkut nama agensi. Ketika memang agensi dengan tegas memutus kontrak dengan pihak artis tersebut. Gitu. Itu sih jawaban saya, Mbak Amarachi. Baik, terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Oke, saya lanjut ya teman-teman. Ini saya singkat aja terkait dengan corporate governance. Intinya adalah kenapa ada corporate governance itu yang di kalimat yang atas. To remove the opportunity for employees to make unethical decision. Kenapa harus ada tata kelola yang baik untuk menghindari employees membuat keputusan-keputusan yang tidak etis. Makanya segala sesuatunya itu perlu diatur oleh sebuah perusahaan. Ini berbagai isu di dalam corporate governance, ada risk management, auditing and control, dan sebagainya. Ya, ada integrity of financial reporting. Apakah report finansial itu di dalam sebuah organisasi itu berintegritas atau tidak? Terus terkait dengan CEO selection and termination decision, maksudnya bagaimana pemilihan CEO di dalam sebuah perusahaan itu juga ternyata menjadi isu di dalam corporate governance. Selanjutnya ada ini step by step aja, step by step dari bagaimana mengimplementasikan perspektif stakeholder. Jadi mulai dari harus ada penilaian terhadap corporate culture sampai pada penilaian terhadap sebetulnya bagaimana sih komitmen organisasi pada social responsibility. Oke, kita sampai di sini. Ya, itu ada tulisannya di bawah, road to bebas UAS 1/4. Kalau Anda pengen bebas UAS full, silakan dipenuhi 4/4, gitu ya. Yang menjadi studi kasus kita pada malam hari ini adalah silakan Anda pilih satu isu di corporate governance. Isunya ada di sebelah kanan layar, executive compensation, sampai ada di organizational ethic program, terserah mau milih yang mana. Terus isunya terkait, jadi isu apa sih terkait dengan corporate governance yang ada di dalam tempat bekerja Anda. Terus jelaskan isunya seperti apa, dampaknya dari isu tersebut seperti apa, dan cara menyelesaikannya menurut Anda seperti apa. Ya, ini studi kasusnya pada malam hari ini, teman-teman. Sekarang sudah jam 8.40, kita ada waktu 20 menit lagi. Berarti 5 menit cukup ya untuk mempersiapkan jawaban? Cukup atau enggak? Atau 10 menit? 5 atau 10 menit? 10 Ibu. 10, oke, baik. 20 menit, kita kurang 20 menit, berarti 10 menit dipersiapkan untuk menjawabnya. Terus nanti 10 menit kita diskusi. Nah, pada saat diskusi saya harap teman-teman cukup menjawab singkat-singkat saja. Supaya nanti harapannya ada banyak yang bisa tercover untuk menjawab studi kasus ini. Kita ketemu lagi di jam 8.50.
Silakan dipersiapkan jawabannya. Bu, ini terkait perusahaan sendiri atau? Perusahaan tempat Anda bekerja. Kalau misalnya sekarang sudah tidak bekerja, dulu pada saat Anda bekerja, isu-isu apa yang muncul di tempat Anda bekerja? Boleh Baik, seperti Ibu. itu. Oke. Semangat Bapak Ibu. Oke, baik. Langsung saja teman-teman, siapa yang mau menjawab pertanyaan untuk studi kasusnya? Saya, Bu. Iya, silakan. Saya mau ngambil yang stakeholder participation and input into decision. Oke. Nah, ini tuh dalam sebuah perusahaan ada beberapa pimpinan. Nah, Oke. pimpinan A dan pimpinan B. Yes. Pimpinan A ini lalu mengatakan kepada ketua tim untuk saat kamu mau mengambil keputusan, kalau menurut kamu baik, ambil aja, nggak apa-apa. Tapi pimpinan B berpikir sebaliknya, Oke. apapun keputusan kamu harus melalui pimpinan B dulu. Nah, Oke. dan ketua tim ini bingung nih, mau ngikutin yang mana. Gitu. Kalau menurut saya, itu semua tetap harus ke pimpinan B. Karena mau nggak mau, apa yang pun yang terjadi dengan perusahaan itu, dia yang akan bertanggung jawab. Oke. Ada dualisme kepemimpinan ya? Iya. Oke. Sudah cukup? Atau ada yang mau ditambahkan lagi? Menurut Ibu gimana? Kalau menurut pendapat Ibu. Jadi kalau misalnya antara dua kepemimpinan ini, Ibu lebih condong ke pimpinan A atau ke pimpinan B? Tergantung kontekstual sebetulnya. Kalau menurut saya jawab singkat ya, kontekstual. Kenapa? Karena ada keputusan-keputusan yang harus kita buat secara cepat dan tidak perlu validasi pimpinan, dan kita bisa melaksanakan itu sepanjang resikonya bisa kita tanggung. Tapi ada masalah-masalah krusial yang kita harus konsul dulu supaya mendapatkan pandangan solusi yang lebih luas gitu. Tapi kadang kita sebagai pelaksana itu terkadang sudah nggak apa-apa kalau misalnya keputusan itu keputusan yang ringan dan memang ya bisa harus cepat dilaksanakan, itu bisa nggak masalah gitu. Tidak selalu harus konsul. Kontekstual sih kalau itu menurut saya, pandangan saya. Oke, baik. Selanjutnya siapa lagi yang mau berpartisipasi? Saya, Bu. Ya, iya. Ayo gunakan fitur raise hand. Saya sudah yakin kalau udah kayak gini tuh pasti rebutan. Saya, Bu. Ayo raise hand. Ya, oke. Saya ini iya. Oke, saya akan lihat raise hand-nya. Yang pertama Mas Ahmad Kusairi, silahkan. Oke Bu, di sini saya akan mengangkat kasus studi kasus yang ada di perusahaan saya, yaitu sebagai pengelola kebun kelapa sawit. Jadi saya sering mengalami beberapa masalah, yaitu termasuk salah satunya pekerja yang sering pulang lebih awal sebelum datang tuntutan transportasi. Oke. Tetapi mereka mengklaim upah penuh, dan dampak dari masalah ini yaitu ada beberapa dampak, termasuk kerugian finansial, menurunnya produktivitas karena waktu kerja itu berkurang. Yang terakhir, ketidakadilan bagi pekerja-pekerja yang jujur. Oke. Dan di sini saya menerapkan untuk solusinya yang akan saya terapkan, yaitu menggunakan sistem absensi yang ketat, baik bisa menggunakan fingerprint atau aplikasi berbasis GPS. Kemudian saya membuat sanksi bagi pekerja yang curang dan meningkatkan kesadaran pekerja. Caranya yaitu dengan mengadakan pertemuan rutin atau menjelaskan pentingnya disiplin. Jadi kesimpulannya, dengan menerapkan pengawasan yang ketat, sistem upah berbagi kerja serta sanksi bagi pekerja yang curang, ini bisa meminimalisir kecurangan-kecurangan seperti pulang belum pada waktunya dan menjaga produktivitas tetap maksimal dan optimal. Mungkin itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Kusairi. Selanjutnya. Saya, Bu. Iya. Sabar. Oke.
Mbak Amarachi dulu. Iya, kalau Silakan. sebenarnya ini saya angkat isunya waktu pandemi sih Bu. Di perusahaan saya Yes. dulu itu Oke. kita kan karena tempat pariwisata, jadi sangat Mm-mm. berdampak banget ya yang diadakan lockdown. Jadi Mm-mm. semua orang kan nggak bisa ya berkerumun di satu tempat Bu. Jadi dan juga kebetulan di perusahaan tersebut ada menyediakan mes. Jadi di mes tersebut banyak karyawan dan akhirnya dari perusahaan pun tidak ada yang namanya cut off karyawan atau PHK gitu ya Ibu. Jadi Oke. semua karyawan tersebut dipekerjakan di dalam mes. Akhirnya kita buat inovasi baru yang dimana kita open marketplace Ibu. Jadi buka website. Jadi walaupun lagi lockdown, tapi kita masih bisa dapat pendapatan gitu. Contohnya, jadi Oke. salah satu untuk mengatasi isunya kita open website, terus juga open di marketplace sendiri, di Shopee dan juga di Tokopedia. Setelah itu Oke. kita juga mengadakan karena di perusahaan tersebut tempat pariwisata ya Bu menyediakan kayak ada perkebunan hidroponik. Jadi kita juga menanam beberapa sayur-sayuran, buah-buahan kayak gitu yang kita bisa Oke. perjualbelikan melalui online. Jadi untuk ini intensitasnya marketingnya secara online dan kita melakukan pengirimannya itu di daerah Batu Malang, Surabaya. Dan akhirnya Oke. karena inovasi itu tersebut, maksudnya waktu pandemi itu benar-benar belajar otodidak sih Bu, buat website, terus juga belajar di marketplace itu semuanya mulai bareng-bareng dari nol dan ternyata alhamdulillah ya semuanya bisa berjalan lancar dan akhirnya perusahaan bisa grow lagi gitu, walaupun di era Oke. pandemi. Oke, baik. Terima kasih Mbak Amarachi. Selanjutnya, Mbak Rizky. Saya Silakan. Bu. Ya. Ya Bu, untuk isu yang mau saya angkat di sini yaitu tentang auditing and control. Jadi Oke. dulu saya pernah bekerja di sebuah perusahaan retail yang dimana perusahaan retail itu tuh tidak memiliki audit yang bagus dan sistem kontrol stok yang bagus ya Bu. Sehingga waktu itu Oke. pernah manajer store itu melakukan sebuah penggelapan dana karena tidak adanya sistem auditing yang dan kontrol yang bagus seperti itu. Oke. Nah, untuk rekomendasi saya untuk perusahaan itu bisa menggunakan istilahnya mungkin seperti kayak aplikasi-aplikasi yang mungkin mempermudah sehingga tidak terjadi kecurangan lagi seperti itu, Bu. Karena dampak dari terjadinya kecurangan itu bisa membuat istilahnya karyawan-karyawan lain itu jadi berpikir buruk. Jadi dari yang awalnya jujur nanti bisa muncul pikiran-pikiran jahat karena berawal dari tidak adanya auditing dan kontrol stok yang baik. Seperti itu, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Sudah cukup atau ada yang ditambahkan lagi, Mbak Rizky? Sudah, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya, Mbak Tusmiani, silakan. Oke, baik Bu. Terima kasih. Yuk. Isu yang saya akan ambil, kan bekerja di bagian finansial gitu ya Bu ya. Seringkali kalau kemarin itu kan kami masih menggunakan untuk sistemnya itu masih manual. Jadi kayak input datanya, setelah itu untuk kayak pelaporan keuangannya itu kan masih menggunakan kayak manual gitu ya Bu. Oke. Sangat kesulitan sekali. Jadi kayak misalnya kurang juga pengawasannya. Setelah itu kayak misalnya ada yang mau minta misalnya contohnya data keuangan di bulan ini. Nah, itu masih sangat sulit sekali karena prosesnya itu masih manual gitu Bu. Nah, jadi untuk solusinya mungkin kalau buat saya mungkin ini sih menggunakan sama ya, hampir sama dengan Mbak Rizky tadi dengan aplikasi. Nah, kami juga sedang lagi proses menggunakan Mekari yang di aplikasi itu semakin mempermudah. Nah, jadi yang kemarin spreadsheet mungkin masih manual ya Bu, kadang bisa sendiri. Nah, kalau hari ini mungkin bisa mungkin orang lain melihat dari mana itu bisa gitu sih Bu. Jadi untuk sistem kayak tiba-tiba kepencet terus hilang gitu, terus kayak tiba-tiba dihapus, mungkin ada ini dapat pendapatan mungkinnya dari store misalnya 3 juta dirubah. Kalau spreadsheet kan bisa mungkin ya Bu kayak
jadi 2 juta. Nah, kalau Mm-mm. jurnal Makarini mungkin nggak bisa gitu sih, Bu. Ini Mm-mm. masih proses gitu. Oke, Iya. oke. Terima kasih, Mbak Tusmiani. Selanjutnya, Mbak Ana, silakan. Halo Bu, selamat malam teman-teman Selamat semuanya. malam. Di sini saya pernah bekerja di notaris ya Bu, jadi di kantor Yes. legal. Mm. Ya memang itu berkecimpung dengan dokumen legal. Di sini saya Mm-mm. mau ngambil studi kasus yang terakhir tentang program etnik organisasi. Mm-mm. Di sini itu yang mau saya bahas adalah tentang keadaan di kantor itu ada isu bahwa pemimpinnya itu berselingkuh dengan Oh, oke. ya lagi marak ya Bu berselingkuh Ya, ini jadi berselingkuh dengan stafnya seperti itu. yes. Terus, Nah, ini kan menjadi reputasinya tuh sangat buruk ya Bu. betul. Apalagi kalau di notaris itu kan hubungannya Mm-mm. dengan pemerintah, dengan aturan Yes. hukum, Mm-mm. dan itu biasanya menginduk ke ada kerjasama dengan notaris lain yang biasanya sudah PPAT seperti itu. Iya. Itu biasanya menginduk ke sana ke Mm-mm. kepala dari notaris di daerah tersebut. Nah, itu jadi reputasinya buruk sekali Bu karena ada isu tersebut. Jadi kita Mm-mm. kayak kurang dipercaya ketika untuk mengurusi dokumen di BPN seperti itu Bu. Oh, oke. Nah, karena isu tersebut akhirnya operasionalnya sangat apa ya, ya sangat buruk lah, Hmm. kacau. Nah, Hmm. akhirnya kita di pelayanan itu sangat sulit untuk mengembalikan reputasi tersebut, Bu. Nah, untuk solusinya, menurut saya Mm-mm. mungkin diadakan rebranding ulang, perbaikan citra, Mm-mm. mungkin mengganti strategi pemasarannya, Mm-mm. mengubah nama kantor jika Mm-mm. diperlukan, atau Mm-mm. melakukan kampanye profesionalisme lagi untuk memulihkan reputasi. Mungkin bisa kerjasama dengan mereka yang masih mendukung kantor Mm-mm. ini, kayak gitu, Bu. Oke, baik. Ya, Terima kasih. terima kasih. Wow, kalau di notaris sampai kayak gitu ya, Mbak, dampaknya. Wah, saya baru tahu. Maksudnya ternyata tidak hanya sebatas citra yang buruk dia sendiri, tapi bahkan pengurusan ke BPN dan sebagainya jadi tidak bisa dipercaya. Tapi saya paham sih bahwa memang notaris itu kan satu sama lainnya kan sangat berhubungan kan? Maksudnya Ya, satu Bu. notaris dengan yang lainnya. Oke, baik. Sangat Terima kasih sekali. bersaing. Yes, betul. Meskipun mereka sudah punya jatah wilayah sendiri-sendiri, ya kan? Oke, baik. Terima kasih, Mbak Ana. Ada lagi kah? Atau sudah tidak ada? Saya tutup Saya, nih Ibu. habis ini kalau ada lagi? Iya, saya, Ibu. Heeh, silakan, Mbak Tessa, silakan. Baik, saya mungkin singkat saja dari yang Yes. composition and structure of the board direction. Jadi, Oke. kalau dari studi apa namanya dari case perusahaan kecil ya Ibu, mungkin tidak Hmm. mempunyai struktur perusahaan yang terlalu ribet seperti apa, tapi ini menjadi sebuah masalah ketika itu ada di dalam konflik kepentingan, kemudian apa namanya kurangnya komunikasi dan lain sebagainya, kurangnya juga penataan alur pelaporan. Jadi saat apa namanya yang di bawah-bawahnya ini mau melakukan pelaporan tuh jadinya bingung, atau mungkin kita sudah menembusi ke satu pihak terkait, tetapi kemudian kita dikonfirmasi lagi, atau mungkin ada lagi kesalahan yang mestinya kita dipertanyakan kembali padahal kita sudah melakukan pelaporan, tapi karena mungkin strukturnya itu terus berubah-berubah dan juga sistematikanya pelaporannya terus berubah, jadi akan menjadi rancu untuk di bawah-bawahnya. Mungkin berdasarkan masalah ini, sebaiknya itu harus mengkaji ulang untuk struktur organisasinya ini dan penempatan siapa orang di dalamnya. Karena kalau misalnya ada konflik kepentingan di dalam, maka pengambilan keputusan pun itu akan berpengaruh. Oh iya, karena apa namanya, maksudnya tidak akan yang, mungkin dia akan memilih salah satu pihak begitu Ibu. Intinya kayak karena ada konflik kepentingan di dalamnya, jadi keputusannya itu tidak akan maksimal dan mungkin mereka akan bersatu untuk menyalahkan pihak yang lain dan itu akan berimbas kepada yang di bawah-bawahnya. Jadi perlu diselesaikan di situ, atau mungkin menempatkan satu lagi orang baru penengah yang memang tidak saling punya kepentingan di situ ya. Begitu Ibu, sekian. Oke.
Baik, terima kasih Mbak Tessa. Siapa lagi? Sudah apa belum? Sudah yang 9 lebih juga ini. Sudah. Oke, baik. Kalau memang sudah tidak ada, saya, sebentar saya stop share dulu. Oke, baik. Oke, kalau memang sudah tidak ada lagi teman-teman yang berpartisipasi, saya tutup kelasnya teman-teman. Sebelum saya kembalikan ke Mbak Desti, terima kasih atas kehadiran teman-teman hari ini. Terus buat teman-teman yang menjalankan ibadah di puasa Ramadan, semoga di sisa hari-hari terakhir Ramadan ini kita semua bisa semakin dimudahkan untuk beribadah, sekaligus nanti bisa merayakan Hari Raya Idul Fitri dan berkumpul bersama keluarga. Buat teman-teman yang tidak merayakan Hari Raya Idul Fitri, selamat berlibur. Ya, kita ketemu lagi nanti setelah Lebaran ya teman-teman. Di hari hari yang sama, jam yang berbeda. Kalau biasanya kita mulai jam 7, maka setelah Lebaran kita mulai di jam setengah 7. Seperti itu. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya kembalikan ke Mbak Desti. Silakan Mbak Desti. Baik, terima kasih Bu Lucia. Sesuai yang Sama-sama. diinfokan saya, bahwa pertemuan pada puasa pada mata kuliah etika bisnis ini jam 7 berakhir pada hari puasa aja. Jadi selanjutnya setelah puasa, sesudah Lebaran nanti kembali lagi seperti semula yaitu 18.30 Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bu Lucia untuk materinya hari ini dan terima kasih untuk Bapak Ibu atas antusias dan kehadiran serta semangatnya, apalagi saat sesi Road to Bebas UAS tadi ya Bu, semuanya sangat antusias, raise hand semua. Iya, untuk Road to Bebas UAS ini bisa digunakan semaksimal mungkin ya Bu ya. Dan untuk Bapak Ibu yang belum diberikan kesempatan menyampaikan pendapatnya hari ini, semoga pertemuan selanjutnya bisa menyampaikan pendapatnya ya Bu. Ya, betul. Baik, cukup sekian dari saya. Jangan lupa mengisi review perkuliahan malam hari ini Bapak Ibu. Saya akhiri, sampai berjumpa lagi pada pertemuan setelah Lebaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima Terima kasih, kasih Bu. semua. Terima kasih Mbak Terima Desti. kasih. Ya. Terima kasih Kak Desti.